Letnan 1 Andra Wibisana, 34 tahun, anggota Densus 88 Unit Anti-Teror Laut, spesialis penyamaran dan taktik infiltrasi. Sersan Riko Tamimu, 29 tahun, asli Sorong, Papua Barat. Mitra lapangan Andra, ahli dalam navigasi laut dan bahasa lokal. Kapal target, MV Silvertide, kapal pesiar bendera Panama, berkapasitas 150 penumpang, berlabuh di perairan lepas antara Pulau Gak dan Raja Ampat. Matahari baru setengah naik ketika helikopter intai milik TNI AU menangkap pemandangan ganjil. Sebuah kapal pesiar mewah berlabuh tanpa izin di Laut Lepas Papua, tak jauh dari wilayah sensitif yang kerap menjadi jalur logistik kelompok bersenjata. Kapal itu tenang, seolah sedang menikmati ketenangan Samudera Pasifik. Tapi ketenangan itu tak berarti apa-apa bagi radar Densus 88. Di balik layar, Pusat Komando Gabungan TNI Polri di Jayapura sudah 3 hari memantau pergerakan MV Silvertide. Awalnya hanya laporan umum, kapal turis yang keluar jalur dari rute Sorong menuju Manokwari. Tapi anehnya, kapal itu tidak berlabuh di pelabuhan manapun. Ia diam, hampir tak bergerak. Yang membuatnya lebih mencurigakan, sinyal komunikasi yang muncul dari kapal bukanlah sinyal sipil biasa. Enkripsi RSA 4096. Ini bukan frekuensi kapal wisata, gumam Letnan 1 Andra Wibisana di ruang briefing. Ia menunjuk layar besar yang memperlihatkan kode komunikasi dari kapal tersebut. Sinyal ini digunakan jaringan militer. Bukan hanya itu, ini sinyal aktif, bukan pasif. Mereka sedang mengirimkan sesuatu. Bisa jadi koordinat, atau bisa jadi pengaktifan perangkat, tambah Mayor Satya, komandan operasi, dengan wajah tegang. Andra dipilih memimpin tim kecil infiltrasi. Bersama 3 anggota lain, termasuk Sersan Riko Tamimu, anak asli Papua yang mengenal jalur laut bak punggung tangannya, mereka bergerak dengan perahu karet cepat saat malam mulai turun. Laut tenang, langit cerah. Di kejauhan, lampu dari MV Silvertide tampak seperti hotel terapung, elegan, tidak mengancam. Kita bukan naik kapal biasa, kata Riko pelan. Aku punya firasat buruk. Andra hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan firasat buruk. Dunia penyamaran dan kontraintelijen membuatnya terbiasa menyusup ke tempat yang tampak indah, tapi menyembunyikan bahaya. Mereka naik melalui tangga tali darurat bagian buritan kapal. 2 agen lain sudah lebih dulu menyamar sebagai teknisi mesin dan pelayan dapur. Malam itu, penyusupan dimulai secara senyap, tanpa sepucuk peluru pun ditembakkan. Begitu berada di dalam, Andra langsung menyadari ada yang aneh. Kapal pesiar biasanya ramai suara musik, obrolan, dan pelayanan yang aktif. Tapi MV Silvertide terasa terlalu tenang. Ada sekitar 40 penumpang yang berpakaian mewah, namun nyaris tidak berinteraksi satu sama lain. Sebagian besar tampak seperti orang Eropa dan Timur Tengah, berkomunikasi dalam bahasa Rusia dan Arab. Riko mengelilingi dek 2, dan kembali dengan wajah kaku. Tidak ada dapur aktif. Restoran kapal hanya tampilan. Tidak ada dapur pengolahan, hanya microwave. Mereka makan dari makanan siap saji. Ini bukan wisata, bisiknya. Andra mengangguk. Dan itu berarti satu hal, mereka tidak tinggal lama di sini. Mungkin hanya titik singgah. Di hari kedua penyusupan, salah satu agen Densus yang menyamar sebagai teknisi pendingin melaporkan sesuatu. Ada akses ke ruang bawah kapal yang dikunci ganda, menggunakan sistem biometrik dan sidik jari. Padahal, di desain kapal pesiar, ruangan bawah hanya berisi mesin dan logistik biasa. Dengan bantuan alat pembuka elektronik, mereka berhasil masuk secara diam-diam tengah malam. Pintu terbuka, dan aroma oli bercampur baja menyambut mereka. Di dalamnya, puluhan peti baja tersusun rapi. Setiap peti berukuran 1 meter panjang, dengan segel anti-air dan nomor seri militer. Saat satu peti dibuka, isi di dalamnya mengubah segalanya. Senapan serbu AK-203, peluncur granat RPG, drone pengintai kecil, dan ratusan kotak peluru kaliber 7,62 mm tersimpan rapi. Semua buatan Rusia dan beberapa berasal dari Eropa Timur. Beberapa sudah dimodifikasi. Andra memotret dan mengirim data itu ke pusat komando. Responsnya hanya satu. Kita berhadapan dengan jaringan perdagangan senjata internasional. Operasi penuh dimulai. Malam itu juga, perintah datang dari pusat, jangan bertindak gegabah. Identifikasi dan tunggu penumpang lain datang.
Jika kapal ini titik distribusi, maka akan ada pihak penerima dalam waktu dekat. Tapi yang tidak mereka tahu, pemilik kapal sudah tahu keberadaan Densus. Andra menyadari ada sesuatu yang salah ketika dua pria bertubuh besar dengan bahasa tubuh militer mulai mengikuti mereka. Ia dan Rico terpaksa bersembunyi di balik ruang perawatan darurat, mendengarkan langkah kaki dua penjaga tak resmi itu menyisir lorong kapal. Kayaknya penyamaran kita mulai terbongkar, bisik Rico. Andra hanya menarik napas. Kalau mereka tahu, kita cuma punya 1 malam lagi sebelum semuanya lepas kendali. Menjelang fajar, radar patroli laut militer menangkap sinyal speedboat kecil bergerak dari titik koordinat arah selatan. Wilayah rawan tempat persembunyian KKB sering ditemukan. Andra dan tim segera sadar, senjata yang mereka temukan sebentar lagi akan diangkut. Rico menghubungi tim darat. Siapkan penyergapan di koordinat pukul 1.21 LS 1.30.56 BT. Siap tangkap target darat. Keesokan harinya, 8 pria bersenjata lengkap ditangkap di pulau tak berpenghuni, menunggu paket yang tak pernah datang. Sementara di laut, Densus mulai mengambil alih sistem kontrol MV Silver Tide diam-diam. Tapi belum ada yang menyangka, kapal ini menyimpan lebih dari sekadar gudang senjata. Dari kapal pesiar yang tampak megah, Indonesia menghadapi ancaman yang tak terlihat. Ini bukan tentang turis, ini tentang senjata, spionase, dan kedaulatan. Operasi ini baru dimulai, dan Andra, bersama timnya, berada di tengah badai diam-diam yang bisa mengguncang dunia. Waktu menunjukkan pukul 2.36 dini hari. Suasana gelap, hanya suara mesin kapal yang bergemuruh lembut di kejauhan. Letnan Andra dan Rico bergerak cepat menyusuri lorong sempit menuju dek bawah, mengenakan pakaian teknisi dan membawa alat pembuka sistem elektronik. 2 hari sebelumnya, mereka sudah berhasil membobol sistem biometrik dan memetakan jalur rahasia kapal. Mereka tiba di sebuah pintu logam besar tanpa tanda. Di atasnya hanya tercetak angka D07. Disinilah penyimpanan ilegal itu ditemukan sebelumnya. Namun malam ini, mereka tidak hanya ingin melihat, tapi mengambil bukti lengkap untuk menyeret dalang di balik kapal ini ke hadapan hukum. Andra mengeluarkan perangkat pemindai, mengacak ulang sinyal agar sistem kapal tidak mendeteksi intrusi. Ketika pintu terbuka, bau logam, oli, dan minyak pelumas langsung menusuk hidung. Udara terasa lebih dingin, karena dek bawah juga menyimpan ruangan pendingin. Namun ruangan yang mereka masuki bukan sekadar ruang kargo. Ini lebih menyerupai arsenal bawah tanah yang ditanam di dalam perut kapal pesiar. Susunan kontainer baja, rak senjata berlapis pelindung, dan peti-peti bertanda khusus mendominasi ruangan seluas 30 meter persegi itu. Di sisi kiri, terdapat rak drone intai seukuran koper, lengkap dengan panel kontrol dan baterai cadangan. Di sisi kanan, terlihat rompi anti peluru, helm militer, serta bahan peledak C4 dan detonator. Rico bergumam pelan, "Ini bukan gudang. Ini markas taktis." Andra memotret semua konten ruangan menggunakan kamera mata-mata di dalam kacamata lensanya. Di pojok ruangan, ia menemukan panel digital dengan daftar logistik. Beberapa labelnya dalam bahasa Rusia, sebagian lagi menggunakan kode NATO. Salah satu kontainer bahkan menyimpan peluncur rudal Manpats, sistem pertahanan udara portabel yang mampu menjatuhkan helikopter militer. Mereka menemukan satu lemari kecil berisi dokumen, beberapa info senjata menggunakan nama perusahaan dari Serbia dan Ukraina. Namun pengiriman semua diarahkan ke Singapura, lalu dikirim lagi lewat Panama dan masuk Indonesia secara ilegal. Yang lebih mengejutkan, satu bundel dokumen menunjukkan koordinat wilayah-wilayah terpencil di Papua. Tertulis tangan, distribusi akhir ke unit darat, operatif zona timur. Nama-nama seperti Gome, Intan Jaya, dan Mapenduma muncul. Itu adalah titik-titik merah dalam peta konflik Papua. Sementara Andra dan Rico berada di bawah, 2 agen Densus lain, Yuda dan Faisal, melaporkan pergerakan aneh dari penumpang kapal. 5 orang pria berbadan besar dengan gaya militer terlihat naik ke dek atas sekitar pukul 3 dini hari. Mereka mengenakan jas tipis, namun sepatu tak bisa menyembunyikan gaya tempurnya. Salah satu dari mereka adalah pria berkepala plontos dengan luka bekas operasi di leher, dicurigai sebagai eks-pasukan khusus asing. Yuda mengikuti mereka diam-diam dan menyadap percakapan menggunakan alat remote listener. Dari hasil rekaman, terdengar potongan dialog dalam bahasa Inggris. "The cargo is ready.
Tomorrow night, the buyers will approach from the southern reef. No deviation. We don't want any attention. The Indonesian Navy is getting restless. Saat rekaman diputar ke pusat komando, Kapten Siti Mariana langsung memperkuat pengawasan radar di zona selatan. Besok malam kita harus siap. Itu kemungkinan besar waktu penyerahan senjata. Namun rencana penyusupan itu nyaris gagal. Di saat Rico hendak keluar dari ruang senjata, ia tak sengaja menyenggol sensor gerak di bawah tangga besi. Alarm kecil berbunyi. Walaupun hanya 2 detik, cukup bagi 2 penjaga untuk mencurigai sesuatu. Mereka langsung turun. Andra menarik Rico ke balik peti peluru, dan menahan napas. Langkah kaki semakin mendekat. Suara bahasa Rusia terdengar. Andra mengarahkan pistol peredam, siap untuk kemungkinan terburuk. Tapi dalam momen genting itu, suara dari radio komunikasi para penjaga menyelamatkan mereka. Ada laporan dari dek atas tentang gangguan sonar dari bawah laut. Penjaga segera berbalik, dan mereka selamat. Untuk sementara, sinyal sonar yang dimaksud ternyata berasal dari drone militer bawah laut yang melintas tak jauh dari lambung kapal. Kapten Siti menerima laporan. Drone tersebut bukan milik Indonesia. Kemungkinan besar itu bagian dari sistem pertahanan MV Silvertide sendiri, atau dikendalikan agen asing yang tengah menyelam untuk pengawasan wilayah. Satu teori muncul, agen asing tak hanya berada di atas kapal, tapi juga mungkin sedang bersiap dari bawah laut. Andra menyadari, ini bukan sekadar pengiriman senjata. Ini operasi terkoordinasi tingkat tinggi. Dan jika gagal menggagalkan malam pengiriman besok, bukan hanya senjata yang akan menyebar ke tangan KKB, tapi juga jaringan internasional akan tahu kelemahan sistem keamanan Indonesia. Begitu kembali ke dek utama, Andra dan tim memutuskan mempercepat rencana. Ia melapor ke Kapten Siti. Kita tak bisa menunggu. Kita harus amankan senjata malam ini, dan siapkan tim laut untuk menyergap pihak pembeli besok. Kapten Siti menyetujui. Satuan elit TNI AL mulai bergerak dari Pangkalan Sorong, dijadwalkan tiba di sekitar MV Silvertide dalam waktu 10 jam ke depan. Sementara itu, tim Densus mulai menyebar alat pelacak dan penonaktif senjata. Dalam diam dan gelap, operasi ini semakin dalam. Di dek bawah kapal mewah, Indonesia menemukan neraka yang disamarkan dengan kemewahan. Senjata ilegal, peta perang, dan teknologi spionase menyatu dalam satu kapal. Tapi ini baru permulaan. Besok malam, akan ada pembeli. Dan bisa jadi, mereka bukan hanya anggota KKB. Mereka bisa saja agen dari perang yang lebih besar. Pulau kecil bernama Mios Wendy, hanya seluas 2 km persegi, tak memiliki penduduk tetap. Namun malam itu, 8 pria bersenjata ditemukan di sana, mengendap-endap di balik semak dan batu karang, menunggu paket dari laut yang tak kunjung datang. Tim gabungan dari Brimob dan TNI AL menyergap dalam hening. Tak ada tembakan, hanya teriakan singkat, jatuhkan senjata, tiarap, yang menggema dalam gelap. Mereka menyerah dalam keadaan bingung. Satu dari mereka, bernama Egas Purnama, mengaku sebagai tukang kayu dari Intan Jaya. Tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan bekas latihan tempur, luka bakar lama di lengan, kuku kotor karena kerja keras, dan tatapan yang tak mengenal takut. 8 orang itu diborgol dan dibawa ke pos militer darurat di Pulau Waiwo, untuk interogasi awal. Disinilah Inspektur Tovano Elakim, penyidik kawakan yang sudah menangani konflik Papua selama lebih dari 1 dekade, mengambil alih. Inspektur Tovano dikenal tanpa kompromi. Ia duduk di hadapan Egas dengan tenang, membuka rekaman dari rekayasa suara yang mereka dapatkan dari MV Silvertide. The cargo is ready. Tomorrow night, the buyers will approach from the southern reef. Tovano memutar rekaman itu pelan, lalu mematikan. Suaramu tidak terekam. Tapi kami tahu kamu bagian dari kelompok ini. Pertanyaannya cuma satu. Kau mau hidup, atau mati perlahan? Egas diam. Namun satu kata akhirnya keluar. Mamba. Satu kata itu membelah ruangan. Di dunia gelap pergerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, nama Mamba bukan nama asing. Ia dikenal sebagai penyambung antara jaringan KKB di pegunungan dengan pihak luar negeri, biasanya sebagai penerjemah, kadang sebagai perantara pembelian barang, dan lebih sering lagi sebagai pengatur lalu lintas informasi. Beberapa menyebutnya separuh intelijen bayaran, separuh pengkhianat nasional. Egas,
dalam tekanan interogasi, mengaku, Mamba bukan orang Papua. Dia bukan pejuang. Dia pembawa uang. Bukan senjata yang membuat kami bergerak, tapi janji Mamba bahwa kita bisa menang kalau kita punya drone, senapan jarak jauh, dan radar. Tofano mencatat semuanya. Bukan hanya tentang senjata, tapi tentang strategi. Rupanya, MV Silvertide bukan pengangkut biasa, melainkan salah satu dari 3 kapal yang berperan sebagai gudang logistik terapung untuk wilayah konflik. Malam itu, Andra menerima laporan dari Tofano. Ia langsung mengingat satu penumpang pria kurus tinggi berwajah Arab Eropa, yang selalu membawa koper hitam kecil kemana-mana, dan tidak pernah berbicara kecuali berbisik di telinga orang lain. Pria itu terekam kamera mata-mata saat masuk ke ruang konferensi di D4 bersama 2 pria beraksen Serbia. Bisa jadi itu dia, Mamba, ujar Andra pada Riko. Apa mungkin dia agen asing juga? Tanya Riko. Andra menggeleng. Bukan agen. Dia terlalu bebas untuk itu. Mamba bukan dikendalikan negara. Dia dikendalikan uang. Dari hasil forensik awal dokumen-dokumen dalam dek bawah MV Silvertide, tim Intel Densus mengungkap sejumlah besar transaksi elektronik melalui mata uang kripto. Transfer senilai 4,1 juta dolar dalam waktu 3 bulan terakhir, tersebar dalam potongan-potongan kecil ke 17 dompet digital yang berbeda. Setiap transaksi memiliki catatan acak, namun satu hal yang konsisten, semua dikirim dari lokasi server yang dimiliki jaringan intelijen bekas Uni Soviet. Kapten Siti menyimpulkan, ini bukan hanya penyelundupan senjata, ini penyusupan ideologi. Di Pusat Operasi Jayapura, perwira tinggi TNI, kepolisian, dan BAIS menggelar rapat darurat virtual. Di layar besar, wajah Letjen Purnomo dari Mabes TNI berkata tegas, "Kita tidak bisa memperlakukan kapal ini seperti kapal biasa. Bila kita salah langkah, ini bisa jadi isu diplomatik. Tapi bila kita biarkan, kedaulatan kita dirobek dari dalam. Saya perintahkan, amankan kapal, hidup-hidup. Mamba harus ditangkap. Jangan sampai dia lolos." Instruksi jelas. Tapi Andra tahu, ini bukan misi biasa. Pagi harinya, saat Densus bersiap melakukan operasi pengamanan penuh terhadap MV Silvertide, satu berita mengejutkan datang. Mamba menghilang. Tidak ada jejak kepergiannya. CCTV kapal menunjukkan dia terakhir berada di dek 3 pukul 3.20. Masuk ke lorong kru, lalu lenyap. Namun 2 jam kemudian, sonar kapal patroli TNI AL menangkap sinyal bawah laut. Sebuah objek bergerak cepat meninggalkan lambung kapal ke arah timur laut, menuju kedalaman 200 meter. Objek itu bukan ikan, bukan penyelam, tapi kapsul pelarian bawah laut militer. Teknologi yang hanya dimiliki segelintir negara. Dia bukan sekadar perantara, kata Andra. Dia agen. Atau lebih dari itu. 8 anggota KKB ditangkap. Nama besar Mamba terungkap. Dan penyelidikan mengarah ke peta konflik yang lebih luas, di mana laut bukan lagi batas wilayah, tapi pintu masuk ancaman asing. Operasi belum selesai. Tapi satu hal jelas, kedaulatan Indonesia sedang diuji. Dan Andra harus mengejar bayangan di bawah laut, sebelum semuanya terlambat. Waktu menunjukkan pukul 6.04 pagi. Matahari belum sepenuhnya muncul dari timur, tapi ketegangan di dalam MV Silvertide telah mendidih. Di dalam ruang taktis dek 6, Letnan Andra menatap peta sonar yang ditampilkan di layar hologram. Objek bergerak cepat di kedalaman 200 meter arah timur laut, ujar operator kapal patroli TNI AL melalui radio. Jarak? Tanya Kapten Siti. Sudah hampir 6 mil laut dari posisi kapal. Semakin dalam. Semua menyadari, Mamba telah melarikan diri. Tapi bagaimana? Setelah menyisir ulang rekaman CCTV kapal, mereka mendapati fakta mengejutkan. Mamba ternyata masuk ke ruang pendingin bawah kapal, namun bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk membuka akses rahasia ke sistem pelarian bawah air. Kapal ini, yang diduga dibangun ulang dari platform riset Rusia lama, memiliki kapsul khusus, cukup kecil untuk 1 orang, tapi bisa meluncur jauh dengan sistem baling-baling listrik dan oksigen mandiri. Ini bukan teknologi bajakan. Ini buatan militer Rusia model lama. Artinya, kapal ini sudah disiapkan untuk operasi sejak awal, kata Andra tegas. Riko mengangguk, menambahkan, Mamba tahu kita akan datang. Ini semua bagian dari rencananya. Sebuah kapal selam kecil milik TNI AL tipe KRI Nanggala 405,
yang sedang berlatih di Teluk Cendrawasih, menerima perintah dadakan, potong arah Mamba. Di saat bersamaan, Rico, mantan penyelam pasukan katak, menawarkan diri untuk turun dari kapal utama dengan unit selam cepat. Ia dan 2 personel elit TNI AL menyelam dalam waktu 7 menit menggunakan sistem napas tertutup. Kedalaman laut di jalur pelarian mencapai lebih dari 200 meter. Tanpa alat sonar khusus dan navigasi, itu mustahil dilacak. Tapi Mamba melakukan satu kesalahan. Ia melewati ladang hidrotermal tua, di mana suhu air laut lebih hangat dan memantulkan sonar secara unik. Petunjuk itu cukup bagi unit TNI untuk mengejar. Tapi ketika mereka mendekati titik kapsul Mamba, ada yang aneh. Di kedalaman sekitar 180 meter, mereka menemukan jebakan elektronik bawah laut, satu tabung silinder yang melepaskan sinyal jamming dan bisa meledak bila disentuh. Ini bukan pelarian biasa. Ini sabotage, gumam Rico melalui komunikasi bawah air. 2 penyelam membongkar alat itu. Di dalamnya, terpasang chip pemusnah data, pemancar palsu, dan perangkat magnetik untuk menarik rudal bawah air. Dia ingin kita ke sini. Ini jebakan. Tepat ketika Rico memberi perintah mundur, satu ledakan kecil mengguncang dasar laut. Bukan cukup kuat untuk menghancurkan kapal, tapi cukup untuk menciptakan gelembung tekanan dan kabut bawah air yang menutupi jejak Mamba. Saat unit penyelam berusaha kembali, MV Silvertide kembali menjadi pusat bahaya. Pukul 7.26, salah satu alat komunikasi kru menangkap sinyal aneh di frekuensi militer NATO. Isinya, kode waktu mundur. Kapten Siti langsung menghubungi Andra. Itu detik bom. Dia pasang bom waktu sebelum pergi. Andra dan tim naik ke dek atas. Mereka menyisir ruang kendali utama dan menemukan perangkat keras asing, laptop tanpa merek, baterai litium besar, dan timer digital. Waktu di layar, pukul 00:34:51, kurang dari 35 menit sebelum ledakan. Andra tak membuang waktu. Ia langsung membentuk 2 tim. Tim Alpha menyisir bagian dalam kapal, mencari jalur kabel utama. Tim Bravo, dipimpin Rico, memutus sambungan listrik dan membuka sistem utama kapal untuk akses override. Sementara itu, Siti Mariana meminta bantuan pakar defuser dari satuan marinir yang sedang dalam perjalanan lewat udara. Tapi waktu mereka tak cukup. Andra harus menonaktifkan bom sebelum kapal meledak dan menghancurkan semua bukti. Jam menunjukkan pukul 00:08:19 ketika Rico berteriak, "Aku temukan kabel utama, tapi ada sensor tekanan. Salah potong, bisa meledak." Andra mendekat, keringat menetes meskipun ruang itu dingin. Ia mengamati diagram dan menyadari kabel hijau dengan garis emas bukan kabel detonator, tapi pemicu jam balik. Memotong itu bisa memperlambat waktu. Dengan tangan bergetar, ia ambil alat potong dan klik. Waktu berhenti di pukul 00:06:01. 1 jam kemudian, unit ahli bahan peledak tiba. Mereka menonaktifkan seluruh sistem dan mengamankan bukti. Tapi Andra menyadari, Mamba tidak berniat meledakkan kapal sekarang. Bom itu bukan untuk membunuh, tapi untuk menghapus jejak jika ia gagal lolos. Dan kini, ia berhasil kabur. Letnan Andra memandangi laut yang tenang dari atas MV Silvertide. Di balik laut biru itu, seorang agen asing telah menghilang dengan membawa informasi, strategi, dan akses ke jaringan senjata dunia. Dia akan muncul lagi, ucap Andra lirih. Siti di radio menjawab, dan saat itu, kita harus lebih cepat. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah Mamba benar-benar sendiri, atau ia hanya perantara dari kekuatan yang jauh lebih besar? Setelah drama pelarian Mamba dari MV Silvertide, tim investigasi memindai semua logistik dan komunikasi kapal. Satu temuan krusial muncul, manifest pengiriman rahasia dalam bentuk koordinat GPS, yang tercatat dalam komputer kapal. Titik itu tak berada di lautan. Titik itu justru berada di dalam hutan Papua, 23 km dari distrik Yaur, dekat jalur tambang emas lama yang ditinggalkan perusahaan asing sejak 2004. Kalau ada kiriman dari laut ke lokasi ini, pasti melalui jalur penyusupan sungai, ujar Sersan Rico sambil membentangkan peta kontur wilayah. Letnan Andra langsung membuat keputusan, kita turun ke darat. Disinilah ujung rantai distribusi senjata itu.
Tim kecil berisi 12 personel Densus 88 dan 6 anggota Kopassus dilepas ke darat lewat helikopter Mi-17. Mereka turun di koordinat aman dan berjalan kaki menyusuri hutan menuju titik yang ditandai. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan jejak aktivitas manusia. Bekas tapak roda motor trail, kaleng makanan asing, selongsong peluru senapan buatan Jerman. Tapi tidak ada pemukiman tetap. Hanya gubuk kayu reot yang tampaknya ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Namun Rico, yang pernah bertugas bertahun-tahun di Nabire, tahu apa artinya tempat transit gerilya. Ini semacam pos bayangan. Kiriman dari laut disalurkan ke sini dulu, lalu dipecah jadi unit-unit kecil ke berbagai kelompok bersenjata, jelas Rico. Pada malam ketiga, saat kabut tebal menutup hutan, mereka mendekati lokasi utama. Tertutup oleh semak dan reruntuhan bekas pabrik tambang, ada sebuah pintu baja tersembunyi di antara tumpukan batu besar. Dengan bantuan thermal imaging, terlihat suhu tinggi dari dalam, tanda ada aktivitas manusia atau mesin di bawahnya. Tim segera melakukan penyergapan diam-diam. Letnan Andra mengetuk 3 kali, meniru pola sandi yang mereka pelajari dari data rekaman kapal. Pintu terbuka dan kekacauan terjadi. Dari dalam, 2 pria bersenjata keluar dengan senapan Skarha dan menembak membabi buta. Tapi tim sudah siaga. Dalam hitungan detik, keduanya dilumpuhkan. Saat masuk ke dalam bunker, apa yang mereka temukan jauh dari dugaan. Satu ruangan penuh dengan kontainer senjata dan drone rakitan. Alat komunikasi satelit canggih. Peta digital yang menunjuk beberapa titik di perbukitan Papua, Malaysia Timur, dan Myanmar. Di dalam bunker itu juga, mereka menemukan 2 orang yang terikat. Satu pria asal Indonesia, kulit terbakar dan bibir pecah, mengaku sebagai tukang rakit senjata lokal. Yang satu lagi mengejutkan, perempuan Asia Timur, berbicara bahasa Mandarin dan Inggris campur aduk. Saat diinterogasi, perempuan itu menyebut nama, Mamba. Dia kirim aku ke sini. Aku bukan mata-mata. Aku hanya pengatur logistik. Dia kirim kami dari Sihanoukville, Kamboja. Koneksi baru muncul, jaringan perdagangan senjata, logistik manusia, dan taktik spionase melebar dari Papua ke Asia Tenggara. Inspektur Tofano tiba dengan helikopter 1 hari setelah penyergapan. Ia mendalami interogasi perempuan tadi dan menemukan bukti baru yang mencengangkan, beberapa transfer uang yang mengalir ke rekening aparat sipil di Papua dan seorang oknum perwira polisi. Ini bukan lagi soal KKB. Ini infiltrasi ke dalam sistem kita, ucapnya dengan dingin. Kapten Siti di Pusat Komando murka. Ia langsung mengirimkan laporan ke Mabes Polri dan meminta mandat untuk memeriksa rantai komando di wilayah perbatasan. Tapi Mamba tetap jadi misteri. Data dari laptop bunker menunjukkan ia sudah berada di pelabuhan kecil di Mindanao, Filipina Selatan, hanya sehari setelah pelariannya dari MV Silver Tide. Tak ada foto, tak ada rekaman wajah. Ia bergerak di bayang-bayang, meninggalkan jejak hanya lewat perantara. Namun dalam salah satu file terenkripsi yang berhasil dibuka, ditemukan pesan tertulis. Operasi berikutnya, simulasi huru-hara. Lanjutkan kontak dengan wilayah D, kirim senjata batch 2 dalam 14 hari. Wilayah D? Siapa penerimanya? Di mana lokasi batch 2? Andra merasa waktu mereka tak banyak. Jejak senjata berhasil diungkap. Sebuah bunker rahasia ditemukan. 2 orang ditangkap hidup-hidup. Tapi Mamba terus menghilang ke tempat-tempat baru, meninggalkan ledakan informasi yang mengarah ke keterlibatan aktor global. Operasi ini bukan lagi penyergapan. Ini adalah perang senyap. Dan Letnan Andra tahu, sebelum mereka bisa menang, mereka harus lebih dulu mengerti siapa Mamba sebenarnya dan siapa yang ada di belakangnya. Pukul 3.20 dini hari, sebuah pertemuan rahasia diadakan di ruang perintah gabungan antara Densus 88 dan perwakilan dari Angkatan Bersenjata Filipina, AFP. Letnan Andra dan Kapten Siti hadir secara virtual dari Jayapura, sementara Inspektur Tofano memimpin langsung di Manila. Kami temukan sinyal satelit yang cocok dengan identitas digital milik Mamba, ujar Kolonel Darian, tentara senior dari Satuan Intel Filipina. Dia berada di wilayah kami, di zona abu-abu, wilayah D. Wilayah D bukan nama resmi. Itu adalah kode rahasia untuk zona tak tersentuh hukum di sepanjang perbatasan Laut Mindanao, dikuasai oleh jaringan separatis, bajak laut,
dan para mantan gerilyawan yang berubah jadi pedagang senjata. Letnan Andra langsung mengerti, Mamba tak sekadar bersembunyi. Dia bergerak. 4 hari setelah penyergapan bunker di Papua, sebuah tim gabungan kecil dibentuk. 7 personel Densus 88, 5 anggota Kopassus Laut, dan 8 tentara Filipina dari Satuan Scout Rangers menyusup lewat jalur laut dari Miangas menuju Teluk Butuan. Mereka menumpang kapal nelayan yang telah dimodifikasi menjadi kapal patroli tak resmi. Semua identitas dilepas. Tidak ada pangkat, tidak ada tanda pengenal. Ini operasi hitam. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh kapal cepat tak dikenal. 3 pria bertopeng memeriksa awak kapal. Tapi tim telah siaga. Rico, menyamar sebagai nahkoda lokal, memberi sinyal dalam bahasa lokal Visayan, bahwa mereka adalah pengantar logistik dari Sulu. Para perompak mundur. Kami akan laporkan kalian ke Raja D, ujar salah satu dari mereka sebelum hilang dalam kabut laut. Andra menoleh ke Rico. Raja D. Rico bergumam, mungkin itu dalam wilayah D. Akhirnya mereka tiba di pesisir kampung kecil bernama Paglaum, yang secara administratif tak tercatat di sistem pemerintahan Filipina. Disinilah mereka menemukan bahwa wilayah D bukan sekadar tempat pelarian. Ini adalah pusat distribusi senjata dan manusia. Ada gudang di bawah masjid kayu tua, di belakangnya lorong ke bunker kecil tempat senjata dibongkar dan diberi cap kode. Lebih mengejutkan, mereka menemukan drone tempur kecil dalam kotak bertuliskan, Batch 2 ke Papua via Samudra Selatan. Batch 2. Andra berbisik, kita terlambat menghentikan batch pertama. Ini pengiriman kedua. Di dalam gudang senjata, Tofano menemukan hard drive kecil yang disimpan di bawah lantai kayu. Setelah berhasil dibuka, ada video pendek. Mamba, berdiri di depan layar dunia, berkata dalam bahasa Inggris, Indonesia bukan target, tapi koridornya adalah kunci. Jika wilayah D jatuh, maka seluruh operasi bisa terancam. Kami akan menciptakan huru-hara. Kami akan kirim pesan. 1 ledakan, 1 kota, cukup untuk mengalihkan dunia dari Papua ke Jakarta. Semua yang mendengarnya terdiam. Kapten Siti dari Jayapura menyela lewat radio. Mereka ingin Jakarta kacau untuk menutup operasi Papua. Tim gabungan segera bergerak ke bagian dalam kampung. Tapi apa yang mereka temui membuat darah mereka dingin. Sebuah ruang latihan bawah tanah, lengkap dengan layar taktis, simulator drone, dan bahkan peta 3D digital kota-kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, Makassar. Anda lihat ini, ujar Kolonel Darian. Ini bukan operasi bersenjata, ini simulasi invasi. Rico melaporkan bahwa sebagian pelatih adalah warga negara asing, kemungkinan besar ex-militer dari Eropa Timur dan Asia Tengah. Ini membuat jelas bahwa Mamba bukan pemimpin tunggal, melainkan operator dari jaringan global. Sebelum mereka sempat mengevakuasi data dan bukti, terdengar ledakan keras dari arah utara kampung. Serangan balasan datang. Pasukan separatis bersenjata menyerbu dari 3 sisi, berusaha membakar semua bukti. Terjadi baku tembak brutal selama 19 menit. 3 anggota Filipina gugur, 2 terluka parah. Salah satu truk pengangkut data terbakar. Andra hampir terjebak di bunker ketika atap runtuh akibat granat RPG. Tapi Rico menariknya keluar di detik terakhir. Setelah pertarungan mereda, mereka berhasil menyelamatkan 2 laptop, 2 kontainer drone, dan 1 petugas logistik yang menyerah. Paglaum di bumi hanguskan oleh pasukan lokal Filipina setelah semua warga dievakuasi. Tujuannya 1, melenyapkan pusat operasi wilayah D. Namun satu pertanyaan menggelisahkan tetap belum terjawab. Di mana Mamba sekarang? Kembali ke Jayapura, Letnan Andra berdiri di ruang interogasi, menatap petugas logistik yang tertangkap. Pria itu memandang kosong, hanya memberi 1 kalimat. Kalian pikir dia masih di Asia? Andra menoleh ke Tofano. Apa maksudnya? Tofano membuka email yang baru saja diterima dari jaringan intelijen Jepang. Identitas mirip Mamba terdeteksi di Istanbul, Turki. Masuk sebagai diplomat PBB, keluar sebagai teknisi drone. Siti terdiam. Kita sedang berhadapan dengan orang yang melampaui batas negara dan hukum. 2 hari setelah penggerebekan wilayah D di Mindanao, intelijen Jepang mengirimkan informasi mengejutkan. Mamba terdeteksi di Istanbul, menggunakan paspor diplomatik palsu dengan nama Khalid Sourov,
identitas seorang teknisi drone dari misi PBB yang tak tercatat di daftar resmi. Data biometrik mencocokkan 91% dari wajah Mamba, cukup untuk menjadi peringatan global. Tapi yang lebih gawat, ia terlihat berada di dekat distrik Fatih, lokasi yang dikenal sebagai sarang persilangan jaringan spionase dari Asia Tengah, Balkan, dan Timur Tengah. Indonesia tidak punya banyak waktu. Kapten Siti memanggil rapat darurat. Kita tidak bisa secara resmi ikut campur, tapi kita juga tidak bisa diam. Ini bukan cuma tentang badge senjata. Ini soal kedaulatan. Dan ini pribadi. Letnan Andra dan Inspektur Tovano ditugaskan memimpin misi pengawasan senyap ke Istanbul. 2 hari kemudian, tim beranggotakan 5 orang tiba di Istanbul menggunakan identitas sipil. Mereka berpencar. Andra dan Tovano berperan sebagai pengamat kemanusiaan. Eriko menyamar sebagai pekerja teknis yang menyusup ke area maintenance konsulat. Dua anggota lainnya menjadi pemantau gerak drone dan sensor komunikasi. Istanbul berdenyut dengan aktivitas turis dan intelijen. Mata-mata berjalan berdampingan dengan fotografer jalanan. Disinilah Mamba berkembang. Di hari ketiga, tepat di area pelabuhan Eminonu, kamera Riko menangkap sosok mencurigakan berbicara dengan 3 pria berlogat Arab dan 1 pria berpakaian gaya Balkan. Wajahnya tertutup syal hitam, tapi gesturnya tidak bisa dibohongi. Dia mengarahkan mereka, bisik Riko dalam radio, dan dia bawa koper hitam. Andra langsung menginstruksikan penguntitan senyap. Mereka membiarkan Mamba berjalan masuk ke lorong sempit di belakang toko karpet tua. Di sana, dia menghilang. Namun satu hal tertinggal, kode QR di tembok. Tovano memindai kode tersebut, hasilnya adalah jadwal pelayaran barang dari Istanbul ke Colombo, Sri Lanka. Tujuan pengiriman, Dili, Timor Leste. Kode paket, Batch 2B. Ini bukan sekadar senjata. Ini distribusi global. 2 hari kemudian, saat tim mengawasi pertemuan delegasi di distrik Sisli, Mamba muncul kembali. Kali ini, ia menyusup ke dalam gedung diplomatik dengan akses penuh. Dan di saat yang hampir bersamaan, alarm menyala. Sistem pengawasan Istanbul mendeteksi sinyal pemicu eksplosif berbasis remote. Andra dan Tovano menyerbu masuk. Mereka hanya punya detik-detik untuk bertindak. Di salah satu ruangan lantai atas, ditemukan drone mikro bersenjata, dengan target diarahkan ke gedung konsulat Azerbaijan di seberang jalan. Tujuan mereka membuat bentrokan internasional, ujar Tovano panik. Riko, dari atap seberang, menembak presisi ke arah drone. Dalam satu tembakan, unit hancur sebelum sempat meluncur. Alarm dibunyikan. Aparat Turki datang. Tapi Mamba telah kabur. Lagi. Malam itu, laporan warga menyebut ada pria berpakaian gelap melompat dari dermaga Galata dan meluncur ke laut menggunakan alat selam jet bawah air, semacam teknologi militer Rusia yang dimodifikasi. Andra tak ingin kehilangan jejak, bersama 2 anggota menyewa kapal cepat dan menyusuri perairan Bosporus. Di tengah keheningan malam, mereka melihat bayangan bergerak ke arah kapal tanker tua yang terparkir mati. Mereka menyusup ke dalam kapal tua itu, perlahan menaiki geladak berkarat. Di ruang kontrol, mereka melihat layar monitor dan video muncul. Wajah Mamba, kali ini tanpa penutup. Letnan Andra, akhirnya kau datang langsung. Tapi kau selalu 1 langkah terlambat. Batch 2 sudah bergerak. Tujuan, Asia Tenggara. Dan untukmu permainan baru dimulai. Layar mati. Dari bawah kapal, terdengar bunyi ledakan kecil. Mekanisme waktu dipasang. Tim segera melarikan diri sebelum kapal meledak dalam ledakan terkendali. Andra dan tim kembali ke Indonesia dalam keadaan frustrasi, tapi membawa pulang data penting. Rute pengiriman Batch 2B. Identitas 4 pembeli senjata di wilayah ASEAN. Koordinat baru, Kalimantan Utara dan perairan dekat Kupang. Kapten Siti menerima laporan dengan wajah dingin. Kita harus ubah taktik. Kita sudah main di level global, tapi medan utama tetap di tanah kita. Mamba berhasil kabur lagi, tapi wajahnya kini sudah dikenal. Jaringannya mulai terbuka, dan Batch 2, yang belum sempat dilacak sepenuhnya, bisa jadi mengandung sesuatu lebih mematikan dari sekadar senjata. Andra menatap peta Indonesia yang terpajang di ruang strategi. Di sudut kanan atasnya tertulis 1 kalimat. Selamat datang di perang tanpa medan.
Hanya bayangan. 3 minggu setelah kejar-kejaran di Istanbul, tim gabungan Densus 88 kembali ke Indonesia dengan beban berat. Video dari Mamba menunjukkan bahwa pengiriman batch 2 tidak dihentikan. Sebaliknya, jaringan logistik gelap telah memecah senjata ke dalam 3 jalur. 1 laut, melalui jalur Sri Lanka, Dili, Pulau Bunyu. 2 udara, melalui konsinyasi barang elektronik ke Tawau. 3 darat, melintasi Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara. Bersama Letkol Harsan Wahyu dari Satuan TNI Angkatan Laut, Letnan Andra merancang operasi terpadu, penyekatan laut dan pengintaian darat. Kapten Siti dari Jayapura memperingatkan, jika batch 2 lolos, kita bukan cuma bicara soal konflik Papua. Ini akan menjadi penyulut pemberontakan di 5 wilayah sekaligus. Malam itu, 3 kapal cepat ALRI diposisikan di perairan Pulau Bunyu, dekat titik koordinat pengiriman terakhir dari logistik Mamba. Berdasarkan data satelit Jepang dan dukungan radar Singapura, kapal kecil berwarna abu-abu terdeteksi menyelam ke wilayah Indonesia tanpa manifest resmi. Sersan Riko dan 2 anggota menyamar sebagai petugas bea cukai yang korup dan berpura-pura menjemput kontainer. Saat kapal kecil bersandar, 1 kotak baja dikeluarkan. Tak ada tulisan, tak ada barcode, hanya lambang berbentuk tanduk hitam terbelah 2. Andra yang memantau dari kapal utama langsung paham. Itu lambang organisasi bersenjata yang dikenal dengan nama Kelahiran Kedua, kelompok militan pecahan KKB Papua. Tak lama setelah itu, terdengar ledakan kecil dari kapal. Kapten kapal menyadari jebakan dan mencoba kabur. Perang laut pecah. Andra memerintahkan pengejaran dan akhirnya kapal ditenggelamkan. Tapi satu hal sudah terjadi, kontainer berhasil dibawa kabur ke darat. Di hari yang sama, Inspektur Tovano dan Letkol Harsan memimpin patroli darat. Mereka menyusuri jalur lama di pedalaman Nunukan yang digunakan sejak masa konflik Ambalat. Informasi dari Intel Malaysia menyebut adanya karavan hitam, konvo kendaraan pikap tua yang menyusup dari Tawau membawa barang ilegal. Tujuan mereka, desa tua di bawah kendali tokoh lokal bernama Umar Halek, ujar Tovano. Dulu gerilyawan, sekarang penguasa hutan. Penyamaran dilakukan. Riko, dengan rambut dicat dan logat lokal, masuk ke dalam kelompok Umar sebagai pengemudi kiriman luar negeri. Disinilah ia mendengar desas-desus. Senjata dari Turki akan dibagi ke 3 klan, laut, darat, dan suku bayangan. Suku bayangan? Riko menaruh catatan. Di malam kedua, Riko menyelinap ke gudang tua yang diklaim sebagai tempat istirahat karavan. Tapi di balik dinding kayu, ia menemukan ruang rakitan senjata, dengan peralatan canggih dan senjata modular seperti taktik Eropa Timur. Sebelum ia keluar, seorang pria memergokinya. Terjadi perkelahian diam-diam. Riko berhasil melumpuhkan pria itu, namun menyadari satu hal mengejutkan. Pria itu memakai jam militer NATO. Dia bukan anak lokal. Dia bagian dari pasukan bayangan Mamba. Pukul 3 dini hari, Andra memimpin tim dari sisi timur, menyisir jalur hutan hujan dekat Sungai Sebuku. Mereka mendekati lokasi penyimpanan utama Umar Halek berdasarkan data dari Riko. Namun jebakan sudah dipasang. Ledakan ID, Improvised Explosive Device, menghambat jalur utama. Tim harus mengitari rawa selama 45 menit. Sementara itu, pengiriman senjata mulai didorong keluar menggunakan truk kecil. Tapi satu hal tak diperhitungkan oleh musuh. Kamera drone ALRI dari laut telah menangkap koordinat konvu. Letkol Harsan memerintahkan tembakan peringatan. 2 truk berhenti. Tapi truk ketiga menghilang ke dalam gua alam bawah tanah yang diduga terhubung ke sistem terowongan tua. Andra dan 2 pasukan menyusup ke gua. Di dalam, mereka menemukan laboratorium kecil, di mana senjata diubah menjadi model tanam otomatis dan bisa diaktifkan lewat satelit. Riko yang masuk lewat celah samping menangkap 2 teknisi asing, 1 dari Ukraina, 1 dari Pakistan. Di meja mereka terbuka blueprint Jakarta, Surabaya, dan Freeport, Papua. Batch 2 bukan untuk dibagikan, ujar teknisi Pakistan yang tertangkap. Ini dikirim langsung untuk memancing perang. Ketika mereka keluar dari gua dengan barang bukti dan tahanan, notifikasi darurat muncul di layar laptop Andra. Protokol Alpha 88 diaktifkan. Itu hanya bisa berarti satu hal. Mamba tahu mereka menemukan pusat produksi, dan dia siap meledakkan semuanya. Dalam waktu 9 menit,
Mereka harus keluar sebelum seluruh area dihancurkan dengan bahan peledak jarak jauh. Tim berpacu keluar. Di detik terakhir, drone milik TNI menembak alat pengaktif sinyal. Ledakan batal. Gua tetap utuh. Kontainer senjata disita. 3 teknisi asing tertangkap. Bukti bahwa Mamba punya laboratorium di wilayah Indonesia sudah tak terbantahkan. Namun, tak satu pun jejak digital menunjukkan Mamba ada di Indonesia. Kapten Siti menarik garis merah di peta. Kita pikir dia akan datang ke sini. Tapi kenyataannya, kita sedang dijauhkan dari titik utama. Tovano menambahkan, batch 3 akan jadi pengalih perhatian. Tapi lokasi sebenarnya belum kita temukan. Andra memandang foto udara dari satelit Jepang. Di sudut layar, muncul gambar pulau kecil di dekat Nusa Tenggara Timur, tidak terdaftar di peta navigasi resmi. 3 hari setelah penyitaan kontainer di Kalimantan, tim Densus 88 menganalisis gambar dari satelit Jepang yang mencurigakan. Sebuah pulau kecil, tak tercantum dalam peta pelayaran modern, terlihat memiliki struktur simetris, seolah buatan manusia. 1 dermaga beton, 2 bangunan kotak, dan 1 menara silinder setinggi 12 meter. Kapten Siti menyatakan, tak ada pulau seperti itu dalam catatan imigrasi maupun Basarnas. Tapi dermaga itu terlalu presisi untuk kerjaan nelayan lokal. Inspektur Tovano membandingkan bentuknya dengan peta lama militer Belanda tahun 1943. Hasilnya, cocok dengan bekas pos pengamatan zaman Perang Dunia Kedua. Letnan Andra menarik kesimpulan, jika Mamba tidak ingin dilacak, dia akan bersembunyi di tempat yang pernah dijadikan markas oleh mata-mata sebelumnya. Sebelum misi penyusupan dilakukan, tim bergerak ke daratan Flores Timur untuk menemui Kolonel Purnawirawan Imran Doko, mantan intelijen TNI yang dahulu pernah ditugaskan di perairan Sawu. Di usia senjanya, Imran dikenal sebagai penjaga menara mercusuar di Pulau Adonara. Mereka menemukannya duduk di beranda rumah kayu, mengamati laut. Saat gambar satelit ditunjukkan, Imran hanya berkata pelan, "Itu bukan pulau kosong, orang sini menyebutnya Pulau Watumarei, artinya, batu yang melahirkan. Tapi kalian anak-anak muda menyebutnya Pulau Hantu." Ya. Ia bercerita bahwa pada awal 2000-an, seorang peneliti asing pernah menyewa pulau itu dari pejabat lokal. Tapi sejak 2015, kapal-kapal nelayan yang mendekat selalu hilang sinyal. Bahkan beberapa dipaksa putar balik oleh tentara tanpa lambang. Brigadir Yosa meluncurkan 3 drone UAV pengintai jarak jauh dari titik rahasia di Adonara. Hasilnya, tak ada sinyal keluar dari pulau, tak ada suara dari menara, namun sistem elektromagnetik di sekitar dermaga mengganggu GPS dan radar. Sersan Riko berseru, "Ini pertahanan anti-udara tingkat tinggi. Bahkan kapal kita bakal lumpuh sebelum sampai." Rencana pun berubah. Tim penyusup akan dibawa menggunakan perahu nelayan modifikasi, menyamar sebagai pencari ikan. Tim utama hanya terdiri dari 4 orang. 1 Letnan Andra, pemimpin taktis. 2 Sersan Riko, infiltrasi dan senjata. 3 Brigadir Yosa, operator UAV dan komunikasi. 4 Inspektur Tovano, otak intelijen dan analisis data. Malam itu, langit gelap sepenuhnya. Ombak tenang. Perahu meluncur tanpa suara. Mesin mati total di jarak 2 km dari pulau. Sisanya didayung. Setelah menyusup ke bibir pantai, mereka menyusuri jalur sempit menuju struktur beton pertama. Di sana, mereka menemukan ruang generator besar, tapi bukan untuk listrik, melainkan untuk sistem jammer frekuensi militer. Brigadir Yosa terkesiap. Ini buatan Amerika, model Hound X2. Tak bisa dibeli sembarangan, bahkan oleh pemerintah. Saat menjelajah lebih dalam, mereka menemukan ruang kendali bawah tanah yang mirip pusat kendali drone, lengkap dengan layar radar, server pendingin cair, dan kabel serat optik. Inspektur Tovano memperbesar peta digital di layar. Mereka sedang memantau seluruh jalur pengiriman dari Darwin, Filipina, dan Indonesia. Ini bukan sekadar markas. Ini pusat koordinasi regional. Dalam ruang utama, rekaman CCTV menunjukkan seseorang berjalan memasuki ruangan. Ia mengenakan pakaian santai, rambut putih keperakan, dan logat halus saat bicara pada staf teknis. Mamba. Tapi anehnya, tak ada penjagaan berat. Bahkan kamera tak menunjukkan tanda-tanda sistem otomatis atau jebakan. Letnan Andra segera sadar. Dia ingin kita datang.
Ini perang psikologis. Lalu terdengar suara dari pengeras. Selamat datang di Watu Marei, Letnan. Kalian cepat, tapi tidak cukup cepat. Di layar, muncul wajah Mamba. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sebelum kalian menyentuh server ini, aku sudah mengirim semua data ke pusat. Bukan ke Eropa, bukan ke Rusia, tapi ke Jakarta. Mari lihat apakah negara kalian sanggup menangani kebenaran tentang para pembelot di tubuhmu sendiri. Sebelum Mamba menghilang dari layar, satu informasi menggebrak mental tim. Seorang jenderal aktif di Jakarta terlibat menyelundupkan kode akses militer kepada jaringan Mamba. Tofano membalik berkas di layar digital. Nama itu muncul, Maijen DR. Sersan Riko bergumam, itu bukan mungkin. Kapten Siti, dari pusat komando di Jayapura, juga menerima data serupa. Tapi akses ditutup mendadak. Tak lama, sinyal drone diputus sepenuhnya. Andra menyadari bahwa sistem penghancuran otomatis telah dimulai. Dengan hanya 7 menit tersisa sebelum sistem pulau meledak secara otomatis, keempat agen berlari menyusuri terowongan belakang, mengikuti aliran air laut yang mengarah ke sisi timur pulau. Di tengah jalan, mereka menemukan sel kecil berisi 2 pria kurus. Setelah dibuka, keduanya mengaku sebagai teknisi komunikasi dari Timor Leste yang diculik dan dipaksa bekerja selama 11 bulan. Jangan tinggal di sini, teriak salah satunya. Bawah tanah penuh dengan C4. Mereka berenang menyusuri celah batu menuju permukaan laut. Tak lama setelah mereka keluar ke kapal penyelamat kecil yang disiapkan Letkol Harsan dari kejauhan, pulau itu meledak. Bukan sekadar ledakan, tapi seperti bom termobarik. Pulau itu menghilang dari peta. Tim selamat. 2 sandera diselamatkan. Server utama berhasil diretas sebelum ledakan. Namun, yang lebih mengejutkan, data rahasia menunjukkan penyusupan di tubuh negara, nama-nama militer, pengusaha, hingga pejabat tinggi yang mendukung jalur senjata gelap. Letnan Andra menatap layar. Kita selama ini bukan hanya mengejar musuh di luar, tapi juga mengabaikan yang tumbuh di dalam. Tofano menutup folder digital dan berkata, batch 3 sudah masuk. Tapi kali ini, kita bukan hanya akan mencegat, kita akan membersihkan Jakarta. Setelah selamat dari ledakan di Pulau Watu Marei, tim Densus 88 tiba di Jakarta membawa perangkat keras berisi data terenkripsi. Inspektur Tofano memprosesnya dalam black sheet rahasia milik Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. Hasilnya mengejutkan. Ada 39 transaksi internasional senjata ilegal dalam 7 tahun terakhir. Dana aliran masuk berasal dari Swiss, melalui nama samaran, DR. Beberapa izin transportasi pesawat, kapal, hingga kontainer dikeluarkan oleh bagian logistik Mabes TNI. Nama yang terus muncul dalam dokumen adalah Maijen Dharma Rahman, perwira tinggi dengan reputasi bersih dan koneksi politik kuat. Letnan Andra menggelengkan kepala. Selama ini kita berburu bayangan di luar negeri, tapi ternyata sumbernya duduk di Ring 1 Jakarta. Kapten Siti dan Letkol Harsan membentuk unit kecil untuk penangkapan. Tapi karena posisi Dharma Rahman masih aktif dalam sistem komando nasional, mereka tidak bisa mengandalkan jalur formal. Operasi diberi sandi, langit hitam, aksi paralel untuk menangkap sang jenderal sekaligus menggagalkan rapat rahasia yang akan dihadiri utusan asing di Bandung, tempat Mamba diduga akan muncul kembali. Brigadir Yosa melacak pergerakan dari nomor satelit yang aktif dari reruntuhan Pulau Watu Marei. Ternyata, sinyal itu menyusup ke sistem CCTV Mabes TNI, memantau ruang kontrol militer. Sersan Riko mencetuskan, Mamba mungkin ada di Jakarta, atau dia mengendalikan semuanya dari jauh. Tengah malam, satu tim berisi 8 personel menyusup ke rumah dinas Maijen Dharma Rahman di daerah elit Jakarta Selatan. Dengan kamera inframerah, mereka melihat rumah dijaga 4 pasukan bersenjata laras panjang, bukan pasukan resmi. Letnan Andra memberi aba-aba. Dalam 3 menit, pagar roboh, listrik diputus, dan ruang utama disisir. Maijen Dharma ditemukan sedang melakukan video call dengan suara dari luar negeri. Andra mematikan layar, menodongkan senjata. Permainanmu selesai, Jenderal. Dharma tersenyum. Kalian pikir kalian menang? Saya hanya bagian kecil. Sistemnya lebih besar dari yang kalian tahu. Ia tidak melawan, namun dalam laptopnya terdapat undangan digital untuk pertemuan di Bandung, pukul 4.30 dini hari, hanya 3 jam dari penangkapan.
Mobil taktis Densus 88 melaju ke Bandung lewat jalur darat bersama tim elit. Di sisi lain, Letkol Harsan mengerahkan drone udara dan mengaktifkan jammer sinyal untuk menghambat komunikasi para pengkhianat. Lokasi tujuan adalah villa tua di kawasan Lembang, tertutup pohon pinus dan jauh dari keramaian. Disinilah, menurut dokumen, akan hadir 2 duta dari negara asing, dan Mamba, sang aktor utama. Sesampainya di sana, waktu hanya tinggal 6 menit. Mereka menyusup lewat terowongan darurat yang diketahui dari denah villa zaman Belanda. Di dalam, mereka mendengar percakapan dalam bahasa Rusia dan Prancis. Kamera tersembunyi milik Brigadir Yosa menyiarkan langsung ke pusat komando. Lalu, muncul satu siluet yang dikenali semua orang. Mamba. Ia tak terlihat tua atau lusuh. Justru lebih muda dari dugaannya. Mamba menyapa tamunya sambil menyebut, "Setelah ini, Asia Tenggara tidak akan punya batas. Kita bisa jual senjata bahkan ke negara-negara pemantau PBB." Letnan Andra membuka topeng dan menerobos ke dalam. "Berhenti, ini operasi resmi Indonesia." Adu tembak tak terhindarkan. Pasukan asing dan penjaga villa melakukan perlawanan. 2 anggota Densus tertembak, 1 dari pihak Mamba tewas. Sersan Riko melempar granat kilat, lalu menerobos masuk ruang bawah tanah. Di sanalah Mamba bersembunyi, di depan pintu logam dengan sistem pelarian vakum, seperti yang digunakan dalam kapal selam militer. Tofano berteriak, "Itu sistem ejektor kelas 9. Sekali aktif, dia bisa meluncur sejauh 3 km dalam kapsul bawah tanah." Andra menembak konsol kontrol, tapi sudah terlambat. Mamba melambaikan tangan dan berkata, "Sampai jumpa di Afrika, Letnan." Dan, wos, kapsul itu meluncur ke kedalaman bumi. Meskipun Mamba lolos lagi, operasi malam itu menghasilkan dampak besar. 11 orang ditangkap, termasuk 2 agen asing yang mengaku bekerja untuk korporasi militer swasta. Maijen Dharma Rahman dijatuhi tahanan militer tingkat 1. 39 jaringan ekspor senjata dibekukan. Pemerintah Indonesia mengumumkan operasi pembersihan internal besar-besaran, dengan lebih dari 150 pejabat diperiksa. Letnan Andra kembali ke Papua, menatap laut lepas dari atas bukit. Di sampingnya, Kapten Siti menyerahkan selembar surat promosi Komandan Regional Timur. Andra menatapnya. "Saya belum selesai di sini. Selama Mamba belum ditangkap, tugas kita belum usai." Inspektur Tofano mengangguk. "Laut ini tenang, tapi arus bawahnya selalu berbahaya." Lalu layar ponsel mereka berbunyi. Pesan dari satelit yang disusupi. "Watu Marei bukan satu-satunya. Kalian baru menyentuh ujung iceberg." Dalam dunia intelijen, tidak semua peluru berwujud timah. Kadang, kebenaranlah peluru paling mematikan.